Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi memahami pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten, partisipasi, dan kolaborasi. Oke teman-teman, coba deh kita pikirin bareng-bareng. Tiap hari kan kita scroll media sosial, nonton video, kasih like, komen. Kita semua ini penikmat konten. Tapi, pernah nggak sih kepikiran buat ganti peran? Dari yang biasanya cuma nge-like, jadi yang bikin sesuatu untuk di-like? Nah, di materi kali ini, kita bakal kupas tuntas gimana caranya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita samain dulu ya pemahaman kita. Dunia digital ini kan udah kayak halaman belakang rumah kita, tempat kita main setiap hari. Tapi, apa sih sebenarnya media digital itu? Yuk kita bedah sedikit lebih dalam. Jadi media digital itu apa? Gampangnya gini, itu semua alat dan platform yang kita pakai buat bikin, berbagi, dan nikmatin konten. Coba deh, aplikasi Instagram di HP kamu, blog yang suka kamu baca, sampai podcast yang nemenin kamu di jalan, itu semua adalah bagian dari dunia yang sama. Sebuah tempat di mana kita bisa berekspresi dan terhubung satu sama lain. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling asyik nih. Kita coba geser dari yang tadinya cuma nonton, sekarang kita coba bikin sendiri. Gimana sih caranya mulai jadi seorang kreator? Yuk kita lihat langkah pertamanya. Intinya tuh gini, konten yang bagus itu nggak dibuat asal-asalan, pasti ada prosesnya. Ada 3 tahap penting. Pertama, perencanaan. Ini kayak bikin cetak birunya dulu. Kamu harus nanya, konten ini buat siapa sih? Tujuannya apa? Kalau rencananya udah jelas, baru masuk ke tahap kedua, produksi alias eksekusi. Dan yang terakhir yang sering banget kelewat, padahal penting, penyuntingan atau editing. Disinilah karya kamu dipoles biar makin kinclong sebelum diunggah. Dan enaknya jadi kreator zaman sekarang tuh, kita nggak perlu alat-alat yang mahal buat mulai. Misalnya nih, mau bikin poster digital buat acara sekolah, pakai Canva aja, gampang banget. Dapat tugas bikin video, bisa langsung diedit di CapCut lewat HP. Perlu ngetik laporan bareng teman sekelompok, udah ada Google Docs. Semuanya gratis dan gampang diakses buat ngeluarin ide-ide kreatifmu. Oke, konten kamu udah jadi. Keren. Terus, diapain? Disimpan sendiri? Tentu enggak dong. Kita pasti pengen karya kita dilihat orang lain kan? Nah, proses nyebarin karya inilah yang namanya diseminasi. Dan ini bukan cuma sekedar upload loh, tapi ada seninya biar pesanmu sampai ke orang yang tepat. Nyebarin konten itu butuh strategi, nggak bisa asal pencet upload. Kamu harus pinter-pinter milih lapaknya. Video pendek yang seru, ya paling pas di TikTok atau Instagram Reels. Tulisan yang lebih panjang dan mendalam mungkin lebih cocok di blog. Terus, jangan pernah remehin kekuatan tagar atau hashtag. Anggap aja hashtag itu kayak ngasih alamat ke konten kamu, biar orang yang nyari gampang nemuinnya. Bikin sesuatu sendirian itu keren, tapi kadang 2 kepala lebih baik dari 1. Nah, di dunia digital ini, kerja bareng atau kolaborasi itu jadi jauh lebih gampang dan efektif. Yuk kita lihat gimana teknologi bisa bantu kita jadi tim yang solid. Pernah nggak sih pas kerja kelompok, pusing nanya, file yang paling baru yang mana ya? Nah, drama-drama kayak gitu udah nggak perlu lagi. Kalau pakai Google Docs, kita semua bisa ngetik dan edit bareng di satu file yang sama secara real time. Terus buat bagi-bagi tugas biar jelas siapa ngerjain apa, bisa pakai Trello, jadi kelihatan progresnya. Bahkan desain presentasi pun bisa keroyokan bareng-bareng di Canva. Oke, sekarang kita udah bisa bikin konten, bisa nyebarin, bisa kolaborasi. Itu artinya kita punya kekuatan yang lumayan besar loh. Tapi ingat, kekuatan besar itu datang dengan tanggung jawab yang besar juga. Nah, sekarang kita akan bahas sisi etika dan tanggung jawab kita sebagai warga dunia digital. Prinsipnya sebenarnya sederhana banget. Aturan mainnya sama aja kayak di dunia nyata. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Hargai karya orang, jangan ikut-ikutan nyebar berita bohong, dan kalau berkomentar ya yang sopan. Penting banget untuk kita ingat, di balik setiap kali username itu ada manusia beneran yang punya perasaan. Ngomongin soal menghargai karya orang, ada satu hal yang krusial banget. Jangan menjiplak atau plagiat. Mengambil hasil kerja keras orang lain terus diakuin jadi punya kita, itu nggak banget deh. Selain nggak etis, itu juga bisa kena masalah hukum loh. Jadi yuk kita biasakan untuk selalu cantumin sumber atau kasih kredit. Itu cara paling gampang untuk menghargai sesama kreator. Informasi di internet itu kayak sungai deras. Ada air bersih, tapi banyak juga sampahnya. Nah, hoax atau berita bohong itu sampahnya. Gimana cara kita nggak minum sampah ini? Gampang, ada 3 filter sederhana. Pertama, selalu cek sumbernya. Ini beritanya datang dari mana sih? Bisa dipercaya nggak? Kedua, jangan cuma baca judulnya doang, baca isinya sampai habis. Dan ketiga, coba bandingin sama media lain yang terpercaya. Kalau nggak ada yang memberitakan hal yang sama, wah, patut dicurigai tuh.
Setiap kali kita nge-like, nge-share, atau komen, itu kita seperti lagi ninggalin jejak kaki di dunia digital. Nah, pilihannya ada di kita, mau ninggalin jejak yang positif atau yang negatif. Partisipasi positif itu yang membangun, misalnya kayak nyebarin ilmu atau dukung kampanye sosial. Sebaliknya, yang negatif itu yang merusak, kayak nyebar kebencian atau mancing keributan. Pilihanmu menentukan ceritamu. Dan jangan kira jejak-jejak kecil itu nggak ada artinya. Justru sebaliknya. Coba deh perhatiin, banyak banget gerakan sosial besar yang awalnya cuma dari satu hashtag di media sosial, tapi akhirnya bisa jadi gerakan masif yang bawa perubahan beneran di dunia nyata. Ini bukti kalau suara kita di dunia maya, kalau disatukan, bisa jadi kekuatan yang luar biasa untuk mendorong kebaikan. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan kalimat ini bareng-bareng. Semua yang kita lakukan online, setiap postingan, setiap komentar, setiap like, itu semua sedang merangkai sebuah cerita tentang siapa diri kita. Jadi, pertanyaannya adalah, cerita seperti apa yang ingin kamu tinggalkan untuk dilihat oleh dunia? Demikian penjelasan materi kita hari ini. Jumpa lagi di materi berikutnya dan semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.